Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan ekonomi untuk anak usia dini. Di sini saya akan menerangkan 5 konsep yang dapat kita 5 konsep mengenai ekonomi yang bisa kita ajarkan kepada anak usia dini. Yang pertama itu ada kelangkaan. Nah, kelangkaan yang dimaksud di sini adalah guru bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa terdapat beberapa sumber daya yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu, untuk memahamkan hal ini, guru harus memberikan pemahaman juga kepada anak mengenai kebutuhan dan keinginan. Di sini, guru dapat memberikan informasi kepada anak mengenai apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Nah, untuk memberikan pemahaman tersebut bisa dimulai mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar makhluk hidup. Misalkan guru memberikan memberitahukan kepada anak bahwa makanan, minuman, dan pakaian itu adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa makanan, tanpa minum, tanpa pakaian gitu, khususnya manusia gitu. Kecuali hewan gitu yang tidak berpakaian seperti itu. Nah, di sini guru juga bisa memberikan pemahaman gitu kepada anak bahwa anak-anak itu harus belajar menghemat waktu, menghemat barang dan layanan gitu. Kenapa? Ya karena tidak semua sumber daya itu bisa kita nikmati sepuasnya gitu, bahwa terdapat beberapa sumber daya yang sifatnya itu terbatas gitu, tidak bisa sembarangan kita peroleh, dan untuk memperolehnya pun tidak mudah gitu. Nah, untuk memperkenalkan konsep kelangkaan ini, kegiatan yang bisa diberikan guru kepada anak adalah kegiatan-kegiatan daur ulang seperti itu. Nah, yang kedua adalah konsep ekonomi mengenai produksi. Di sini anak diberikan pemahaman bahwa terdapat berbagai pekerjaan gitu. Misalnya terdapat pekerjaan di bidang barang dan terdapat pekerjaan di bidang jasa. Dan untuk memproduksi sebuah barang atau untuk memproduksi sebuah jasa itu ternyata dilakukan di tempat yang berbeda gitu, antara satu barang dengan barang yang lainnya itu yang mempunyai spesifikasi berbeda diproduksi di tempat yang berbeda pula seperti itu. Nah, di sini pemahaman tentang produksi ini gitu bisa membantu anak mempelajari spesifikasi dan disverifikasi pekerjaan gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah distribusi. Nah, di sini guru bisa memahamkan anak mengenai bagaimana sebuah barang itu didistribusikan ke pasar-pasar gitu. Anak diberikan pemahaman bahwa barang-barang yang ada di toko itu tidak serta-merta atau tidak semata-mata ada langsung di toko tersebut gitu, bahwa untuk sampai ke toko tersebut si barang itu atau contohkanlah mainan itu melewati beberapa alur, melewati beberapa proses. Nah, untuk kegiatan yang bisa dilakukan guru dalam memahamkan anak mengenai konsep distribusi ini adalah ketika misalkan anak itu menggunakan sebuah barang atau sebuah bahan di kelas gitu. Nah, guru bisa bertanya kepada anak gitu, bagaimana sih alur si anak ini bisa mendapatkan barang ini. Misalkan dari awalnya dia pergi ke tempat mainan gitu di gudang, lalu dia meminta izin kepada guru untuk meminjam mainan tersebut, lalu sampai akhirnya dia membawa mainan tersebut dari tempat mainan ke kelas gitu dan sebagainya gitu. Di situ anak bisa paham gitu, oh iya, bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu gitu, untuk menggunakan suatu barang atau layanan itu tidak serta-merta langsung bisa digunakan, bahwa di dalamnya itu ada proses, ada alur yang dilewati sebelum akhirnya bisa dipakai oleh dirinya sendiri. Nah, yang keempat adalah barter. Di sini anak diberikan pemahaman mengenai perdagangan. Di sini guru bisa mencontohkan mengenai bagaimana uang itu bisa ditukar dengan sebuah jasa atau ditukar dengan sebuah barang gitu. Misalkan ketika anak contohnya jajan, ketika anak membeli mainan gitu, di situ terjadi proses barter gitu, bahwa untuk dalam
konsep ekonomi gitu, untuk mendapatkan sesuatu kita harus memberikan sesuatu dulu gitu. Kita tidak bisa gitu menggunakan sesuatu seenaknya seperti itu. Nah, yang kelima adalah konsumsi. Di sini harus ditekankan ya bahwa anak juga adalah konsumen gitu. Oleh karena itu anak juga harus diberikan pemahaman bahwa uang itu diperlukan untuk uh, membiayai atau membeli sebuah layanan atau barang gitu. Dan untuk mendapatkan uang itu gitu, anak atau orang dewasa itu kita juga perlu bekerja gitu untuk mendapatkan uang itu. Nah, selain itu anak juga diberikan pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab apa yang bisa yang diemban seorang konsumen gitu. Misalkan kita tidak bisa gitu serta merta karena kita konsumen akhirnya kita berlaku seenaknya kepada penjual gitu, atau bagaimana kita harus memenuhi hak mereka sebagai penjual dengan membayar secara penuh gitu barang atau layanan yang sudah dia gunakan seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang bisa dipersiapkan guru untuk kok memahamkan anak mengenai konsep konsumsi ini adalah merancang kelas sebagai toko gitu. Di situ anak bisa berlaku sebagai konsumen gitu, dimana dia membeli barang-barang, lalu anak-anak juga secara tidak langsung mempraktikkan bagaimana hak dan kewajiban menjadi seorang konsumen seperti itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.